Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji mari kita sampaikan terlebih dahulu, utamakan dulu, yaitu kepada Gusti Allah Maha Suci Allah, Gusti Maha Suci Allah, Gusti Maha Suci Allah sejati, Gusti Maha Suci Allah sangat sempurna, zat gaib Gusti Maha Suci Allah, hati dan roh Maha Suci Allah. Hadirin ya masyarakat sini wal insi, murid daripada perguruan Alifiyah Muhammad Nas Alif Lam Lam Ha, malaikat manusia yang sempurna. Lanjut daripada apa yang kita terangkan yang terlebih dahulu kemarin, maka hari ini saya akan menjelaskan tentang perguruan Alifiyah. Jadi kita menerangkannya Alifiyah. Nanti lanjutnya yang disebut Alifiyah, perguruan Alifiyah Muhammad Nas Alif Lam Lam Ha, malaikat manusia yang sempurna, itu nanti lanjutnya. Sekarang saya akan menerangkan tentang masalah daripada Gusti Maha Suci Allah. Siapa itu Gusti Maha Suci Allah? Gusti Maha Suci Allah itu adalah tidak ada zat yang sebenar-benar zat kecuali Gusti Maha Suci Allah. Kalau kita sudah mengetahui bahwa tidak ada zat selain zat Gusti Maha Suci Allah, tentu di sini tidak ada kematian, tidak ada kesirnaan, tidak ada kebinasaan bagi dia. Gusti Maha Suci Allah itu ada sebelum apa-apa ini ada. Gusti Maha Suci Allah itu yang menciptakan alam semesta, yaitu bumi, air, api, angin, bulan, bintang, planet-planet yang lainnya. Gusti Maha Suci Allah menciptakan nyamuk. Gusti Allah yang menciptakan virus. Gusti Maha Suci Allah menciptakan binatang, hewan besar, hewan kecil, dan Gusti Maha Suci Allah menciptakan rerumputan, tumbuhan, sampai kepada pohon-pohon dan lain. Ini kita harus tanam terlebih dahulu sedalam-dalamnya dalam jiwa kita, agar kita ini selamat sampai kepada kembali kita kepada tujuan. Murid perguruan Alifiyah, kita ini belajar karena kita bodoh. Setelah kita belajar tahu, kita tambah bodoh. Karena apa? Disinilah pengakuan itu tidak kita miliki. Jadi kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berbicara, kecuali semua itu dapat izin daripada Gusti Maha Suci Allah. Gusti Maha Suci Allah itu
laki atau perempuan. Gusti Mahasiswa itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan apapun. Apabila bisa diserupakan umpamanya kayak kambing, umpamanya kayak manusia, umpamanya kayak apalagi arca, yang demikian itu jauh sekali. Gusti Mahasiswa itu ada sebelum ada ini ada. Kalau seandainya saat sekarang ini ada orang-orang yang mengaku Tuhan, dia berkontribusi apa di dalam penciptaan alam semesta ini? Ada nggak yang ngaku Tuhan? Ada. Kemarin itu di Kebagusan ada yang ngaku istri malaikat Jibril, itu apa namanya, yang dari Senen. Ada lagi yang ngaku nabi, tuh Muhammad Sate dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu belum nyampe pada pengetahuan yang sebenar-benar pengetahuan. Gusti Mahasiswa Allah itu dia tidak bisa diserupakan apapun, karena beliau adalah laisa kamitslihi syai'un. Barang siapa meyakini ini, saya yakinnya seperti yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka yang demikian itulah kelak dia akan masuk di dalam majelis Gusti Allah, berjumpa dengan Gusti Allah tanpa hambatan sedikit pun. Maka kalau bisa, mari itu adalah peribadatan kita kepada Gusti Mahasiswa. Jangan berharap akan pahala, jangan berharap akan surga, jangan takut akan neraka. Semua mari kita ikuti dalam jiwa raga kita ini, bagaimana Gusti Mahasiswa menjadikan kita ini sebagai skenario-nya, menjadikan kita ini alat bagaimana Gusti Mahasiswa bercermin kepada dirinya sendiri. Ini yang penting supaya kita ini tahu betul Gusti Mahasiswa Allah itu jauh, ya, tidak bisa diserupakan apapun. Malaikat ada, itu diserupakan. Malaikat ada, itu beliau yang menciptakan. Nabi ada, Gusti Mahasiswa Allah yang menciptakan. Jangan sampai kita itu mempunyai pandangan yang keliru, puja-pujian yang keliru, sehingga kita ini kelak mau berjumpa dengan Gusti Mahasiswa Allah terhambat oleh berbagai macam persoalan-persoalan yang tidak berguna. Nanti kalau Gusti Mahasiswa itu sudah benar-benar menampakkan dirinya di hadapan para walinya, di hadapan orang-orang yang dikehendaki oleh Gusti Mahasiswa Allah, betapa indahnya, betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa kasih sayangnya, betapa daripada bijaksananya. Demikian itulah yang membuat orang nanti jadi terpesona, sehingga para walinya di dunia ini dimakamkan kepada makom al-buhur, yaitu makom keheran-herannya. Jadi makom keheran-heranan, heran melihat Gusti Mahasiswa. Menyesal itu orang-orang yang di surga, menyesal orang-orang yang berharap akan pahala, menyesal orang yang hidup di dunia ini memuaskan dirinya dengan kepuasan,
baik itu luas di dalam dunia ini mengenai masalah duniawi, yaitu ekonominya, menjadi orang kaya raya sehingga dia lupa semuanya kepada Gusti Maha Suci Allah. Demikian juga banyak orang dapat istri atau suami yang cakep, yang kaya, yang pada akhirnya mereka tidak lagi beriman kepada Gusti Maha Suci Allah, melainkan mereka percaya dan yakin serta beriman kepada kegantengan, kekayaan dan sebagainya. Dunia ini adalah ladang tempat manusia diuji. Artinya darul masail, dunia itu adalah gudangnya masalah. Orang kaya masalah, orang miskin masalah, orang sakit masalah, orang sehat masalah, orang ganteng masalah, orang jelek masalah, orang gede masalah, orang kecil masalah, orang perempuan masalah, orang laki masalah. Jadi dunia makan minum juga jadi masalah, tidur juga jadi masalah, bertetangga bermasalah dan sebagainya. Maka oleh karena itulah kita mempelajari ilmu hati, ilmu tauhid, supaya kita ini benar-benar bahwa kita ini bisa mengikuti sifat dan sikapnya Gusti Maha Suci Allah. Sesungguhnya apabila orang itu tahu arti mana alif lam mim, alif itu Gusti Maha Suci Allah, ya, alif itu Gusti Maha Suci, lam itu lemah lembut, memnya itu Muhammad. Kenapa demikian? Karena Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Gusti Allah satu-satunya yang menjadi contoh umat manusia seluruh dunia, agar mereka itu mencontoh kelakuan daripada sifat dan sikapnya kepada Muhammad. Jadi alif lam mim Gusti Maha Suci Allah itu lemah lembut, demikian juga Muhammad itu. Jadi kalau kita ini sudah tahu manusia diciptakan di muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah kita untuk berbuat baik, bermanfaat untuk yang lain, tidak menjadi egois, tidak menjadi orang yang pelit, tidak menjadi orang yang rakus, tidak menjadi orang yang tamak dan sebagainya. Demikian kita mempelajari ilmu tentang Gusti Maha Suci Allah, yaitu bagaimana Gusti Maha Suci Allah itu kalau kita tahu akan kehebatannya Gusti Maha Suci Allah, kita contoh seperti seekor nyamuk. Seekor nyamuk, apakah ada orang yang bisa bikin patung nyamuk? Tentu sulit. Maka kita pelajari sedalam-dalamnya dengan ilmunya. Inilah kemujizatan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nyamuk yang sekecil itu dia punya usus, dia punya kelamin, dia punya mata, dia punya telinga dan sebagainya. Lalu seperti apa mereka sudah ada di dalam nyamuk sekecil itu, di dalamnya masih ada virus nyamuk lagi. Demikian itu betapa Gusti Maha Suci membuktikan bahwa
ilmu Gusti Maksud Allah adalah ulau kana bahru dari kalimat Rabbil alafidha bahru qoblal antafada walau jina bimithlihi madada. Demikian luas Gusti Maksud Allah memperumpamakan ilmunya. Gusti Maksud Allah itu apabila ditulis air laut menjadi tintanya, menjadi tinta, pohon-pohon menjadi penanya untuk menulis daripada ilmunya Gusti Allah. Habis daripada keduanya itu ilmu Allah itu tetap masih jaya. Contohnya mana? Nih mata, telinga, ya. Mata umpamanya dia kan hanya segumpal daging, segumpal daging doang. Kenapa bisa kita bisa melihat? Inilah makanya kita ini harus bersyukur. Maka hendaknya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya Iqra Muhammad, bacalah. Iqra. Demikian Jibril kepada malaikat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawablah Rasulullah, ya Jibril, apa yang saya baca? Saya kan umi, engkau kan tahu saya umi, saya lugu, saya buku, saya tidak bisa membaca. Maka oleh karena itulah hendaknya apabila kita ingin mempelajari ilmu apapun di dunia ini, hendaknya didahului dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hendaknya kita terlebih dahulu bersandar kepada Gusti Maksud Allah, tidak bersandar kepada kebatilan, tidak bersandar kepada ekonomi dan sebagainya, agar kita ini tidak tersesatkan. Maka oleh karena itulah mengenai bab Gusti Maksud dengan ilmu yang saya sampaikan demikian dahulu yang dapat kita uraikan, yang dapat kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.